Halo. Annyeonghaseyo. Hati-hati. Sini Kak, itu kejauhan Kak. Iya, Itu kejauhan Kak. ini ngapain di sini? Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Jadi hari ini kita mau cuap-cuap dengan para ciwi-ciwi karena kita kan tinggalnya di luar Indonesia dan banyak banget dapat pertanyaan. Sebenarnya kalau misalnya kita tinggal di luar itu, kita itu udah jadi warga negara asing belum sih? Jadi aku punya teman di sini namanya Maria. dan satu lagi Michelle. sejak kapan? Jangan. Rince kali. Nah, Maria tinggal di Jerman udah berapa lama? Aku udah hampir 2 tahun. Kakak Dana? Aku baru 3 hari. Nah, bohong. Nah, dia sama dia 2017, berarti 4 tahun. So, jadi aku mau nanya sama kalian berdua, kalian ada niatan nggak sebelumnya untuk nanti suatu saat nanti pengen jadi warga? Sebelumnya kalian sebenarnya masih WNI atau udah jadi WN Jerman? Aku masih WNI. Aku masih warga negara dunia. Enggak deh, warga negara Indonesia. Tapi ada nggak niatan kalian suatu hari nanti pengen jadi warga negara Jerman? Aku enggak. Aku sih yes, tapi nggak tahu kapan. Kenapa alasannya kakak mau tetap jadi WNI? Aku NKRI harga mati. Aku apaan ya? Kenapa pengen jadi WNA? Tapi nggak tahu sih kak kapan. Mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, belum tahu sih, belum tahu ke depannya. Tapi Tapi alasannya? pengen aja. Alasannya Alasan pribadi. karena di sini tuh semuanya lebih bagus daripada di negara kita. Tapi nggak enaknya itu nanti kalau kita balik, takutnya itu serba ribet semua gitu. Iya. Mau apa-apa serba ribet. Mau jadi WNI lagi nanti ribet. Ya makanya. Terus menurut pendapat kalian kan banyak nih sebenarnya teman-teman kita yang orang-orang Indonesia yang udah jadi warga negara Jerman. Menurut kalian tuh pandangan kalian tuh seperti apa sih tentang WNI yang udah jadi WN Jerman? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Biasa Kan aja. Ya. normal. Normal. Karena itu cuma di atas paper doang gitu ya. Kalau menurut aku ya, karena bagaimanapun juga saya yakin mereka itu tetap cinta Indonesia. Cuma memang ada beberapa pertimbangan yang dimana mereka Iya, lebih pribadi. memilih Pertimbangan untuk WN pribadi. Jerman. Jadi bukan karena rasa nasionalismenya atau bukan karena mereka nggak cinta Indonesia, bukan. Tapi memang banyak alasan-alasan tertentu yang ya gitu. Yang terkendala kayak temen gua pindah warga negara karena pada saat itu dia kaum minoritas di Indonesia, terusnya terjadi kerusuhan, mau nggak mau dia eksodus ke Belanda dan menjadi warga negara Belanda karena ya memang pada saat itu memang terdesak. Yang tahun 98 itu iya, kan? terdesak dianya juga dan dia juga tahu sendirilah rusuh-rusuh gitu kan, jadinya udah dia tidak ada keluarga lagi di Indonesia pula, ya udah dia mau nggak mau ya eksodus dan itu udah pilihan pribadi sih ya kalau menurut gue ya. Dan pilihan pribadi dan kondisi dia saat itu bagaimana ya kan, kayak teman gue itu terdesak kan, jadi dia harus pindah karena kalau enggak nyawanya juga dia kan bisa nggak ada gitu ya, karena pada saat itu memang kan mendesak banget dan dia harus eksodus ke luar negeri. Yes. Dan kalau gue kan emang gue nggak kenapa-napa dan gue juga kan gue masih cinta Indonesia, gue masih suka makan makanan Indonesia. Terus yang ngeberatin gue untuk pindah ke warga negaraan jadi warga negara asing adalah gue masih punya keluarga di Indonesia, ada kakak gue, ada adik gue, ada ponakan gue yang sayang sama gue, dan berat ya? itu berat banget untuk pindah dan juga kan
untuk ngurus itu kan sebenarnya sih gampang sih pindah jadi warga negara Jerman kan, Gampang banget. gampang banget dan itu difasilitasi oleh negara ini gitu loh. Terlebih karena satu, kita tuh nggak ada catatan administrasi di mana kita bukan orang kriminal, terusnya bukan dari negara-negara yang sedang perang, terusnya itu gampang banget, mudah banget kalau kita pingin jadi warga negara Jerman. Malah kita udah bisa sih. Iya, kita sudah bisa apply warga negara Jerman. Tapi di sisi lain adalah gue ngelihat keluarga gue yang di Indonesia gitu loh. Sedangkan gue masih kerja di Indonesia. Gue punya saudara yang notabene ya dari kecil ya sedarah sih ya, jadi susah banget buat kalau ya gampang lah kalau kita ke Indonesia tuh jadi gampang gitu aja. Tapi kalau warga negara asing jadi warga negara asing kan agak-agak ribet ya, datang ke ibarat kata ke tanah air sendiri gitu. Jadi ya memang keputusan untuk jadi warga negara asing memang mudah, tetapi kan ada konsekuensinya yang harus kita dapat, kita ambil kan, kita terima gitu. Apalagi kejadian tahun 98 itu banyak banget orang-orang Cindo ya, khususnya Cina Indonesia yang mereka harus keluar jadinya kan. Makanya dan mereka malah banyak yang sudah jadi WN asing. Dan mereka ya tetap Indonesia kok. Iya, mereka tetap cinta Indonesia. Teman gua itu malah Indonesia banget, lebih Indonesia dari Indonesia kali ya. Karena dia punya restoran di Belanda. Itu temanya tema Indonesia semua gitu. Jadi bukan berarti orang yang udah jadi WN asing itu mereka tuh nggak cinta Indonesia. Enggak. Ya karena keadaan kayaknya, contohnya gue nikah sama orang Jerman, ya kan? Kalau gue nggak ada punya family, nggak ada keluarga, ya gue akan pindah karena yang ngebebanin gue nggak ada, ya kan? Nggak ada. Terusnya ya misalkan kalau gue pindah warga negara Indonesia, di sini kita udah dapat kerjaan yang enak gitu kan, kita udah punya suami yang enak, udah settling down, udah punya rumah di sini, ya itu ya faktor-faktor plus yang bikin kita betah di sini gitu kan, seperti kerjaan, pasangan, itu ini banget alasan yang sangat. Anak apalagi nanti kalau punya anak ya. Kalau punya anak, aduh, karena di sini juga kan anak kan sekolah gratis, kesehatan gratis, ya kan. Banyak deh benefit atau keuntungan jadi warga negara asing gitu loh di sini. Tapi karena prinsip gua masih punya saudara, punya kakak, punya adik, punya ponakan, dan seluruh keluarga gue masih dekat sama gue, ya buat apa jadi warga negara asing? Kalau gue itu. Kalau saya sih mau tetap jadi WNI itu karena memang kita tuh di akhir tuanya tuh pengen stay di Indonesia. Makanya kita nggak punya kepikiran untuk beli rumah di sini gitu. Ya, beli rumahnya di Indonesia ya. Amin. Doain nanti punya istana besar di Bali. Yes. Doain. Amin. Cari duit dulu yang banyak. Dan ya, sebenarnya kalau kita punya anak dengan WN asing, sebenarnya anak kita nanti punya 2 kewarganegaraan. Betul, affidavit. Betul. Dan nanti setelah umur 18 tahun anak tersebut harus memilih mau dia ikut WN Indonesia atau WN Jerman misalnya. Bukan suruh milih sih, Lon, tepatnya untuk memikirkan. Jadi anak udah satu, itu namanya anak affidavit, anak dari 2 orang tua yang berbeda negara. Dari kecil itu dia udah punya 2 paspor Indonesia dan paspor asing, itu harus. Terusnya umur 17 tahun itu anak sudah harus berpikir dia mau ikut warga negara apa. Nah, nanti pada dia umur 21 tahun baru harus memutuskan dia itu mau warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dan menurut peraturan pada saat dia 21 tahun itu dia harus memilih. Kalau dia nggak memilih berarti dia warga negara asing. Otomatis menjadi warga negara asing umur 21 tahun. Ingat guys,
umur 21 tahun. Kalau peraturannya tidak berubah ya. Kalau sekarang peraturannya masih kayak sama sih. Untuk di kewarganegaraan. Oke guys. Jadi kalau Maria Sun mau pindah. Ya, mau pindah soalnya juga apa ya? Kita juga pengen beli rumah di sini sih. Pengen beli rumah di sini, pengen ngerumah di sini. Paling kita cuma sekitar 1 tahun atau 2 tahun ya di Bali, stay Bali atau nggak tahu kemana. Ya selebihnya stay tetap di sini. Sampai akhir hayat. Ya, Jadi nggak ada rencana untuk menghabiskan masa tua di Indonesia, nggak ada. belum ada sih sejauh Belum ini. ada pemikirannya. Belum ada. Dan kalaupun ada orang yang pindah warga negara, itu jangan dibully. Karena ada beberapa case nih kayak yang lagi viral di TikTok, itu dia pindah warga negara dan itu banyak banget yang bully. Dan aku juga nggak ngerti kenapa harus dibully, karena kan memilih warga negara itu juga haknya mereka. Kita nggak Hak bisa dasar seseorang. kita nggak bisa Kita nggak bisa maksa-maksa memaksakan. orang. Kita nggak tahu cerita di balik mereka Kenapa memilih untuk menjadi warga negara asing, guys. Ya guys. Jadi kalau baca tagline tuh harus sampai habis. Biasakan baca deh. Biasakan baca sampai habis baru komen. Kayak kemarin videoku viral itu di TikTok kan. Wow. Jadi kan aku men-stitch video dengan salah satu orang Indonesia yang stay di Jerman dan dia sudah memilih warga negara Jerman. Lalu aku tuh tunjukin Kak beberapa aksesoris dari Indonesia. Aku bilang I love Indonesia, aku cinta Indonesia. Terus di akhir video itu aku bilang, aku tulis kalau ada orang yang pindah warga negara, ya itu hak mereka gitu. Kita nggak bisa ngebully mereka, nggak boleh ngebully mereka. Cuman mungkin ada beberapa orang yang mereka itu nggak ngebaca dari awal sampai akhir, cuman baca di awalnya aja. Jadi kesannya itu mereka bilang kayak nyindir-nyindir alus nih, itu atau pret, ada yang bilang pret. Segala macam ada juga yang kayak gitu, but I don't care. Yang penting aku tetap memilih jadi WNI. Kalau ada yang memilih jadi WNI Jerman ya it's okay, silahkan. Karena untuk hak dasar manusia untuk hidup enak itu ya tergantung kita. Enaknya di mana, ya kan? Suitable-nya di mana? Mungkin di Indonesia nggak dapat kerjaan, di sini dapat, ya kan? Itu yang bisa Ya poin plus. kerjanya udah settle lah di sini ya. Gitu. Terusnya nggak ada keluarga yang ngeberatin, gitu kan? Jadi ya udah. Atau mungkin dia juga sudah punya properti di Jerman. Siapa tahu gitu kan. Don't judge a book by its cover, dan biasakan baca dulu, jangan baca tagline-nya aja, baca keseluruhannya. Terusnya berusaha untuk menempatkan diri lo ke orang tersebut, ya kan? Gitu guys. Gitu guys. Dan kita semua di sini di rumah aku sudah makan-makan dari tadi. Iya. Nggak penting ya? Kalau ditanya Indonesia itu, kalian tuh cinta Indonesia nggak? Iya, Cinta lah. cinta banget kan. Banget NKRI ya, harga mati cuy. Yang menurut kalian spesial dari Indonesia tuh apa sih? Semua beragam. Kecuali netizennya mungkin ya. Iya. Netizen. Yang rasa pengen tahu yang luar biasa dulu yang aku nggak suka dari mereka. Kalau gue sih nggak masalah ya, mereka juga punya mulut, mereka punya pikiran, jadi terserah Yang aja. penting jangan ngebully gitu loh Kak, maksud aku loh. Iya, jangan lu berusaha untuk memfittingkan diri lo ke orang yang lo akan bully itu lo. Gimana sih ceritanya lo bisa nyelangap kayak gitu ya tanpa mikir gitu loh. Maksud gua pikirin dulu lah. Dan nggak ada salahnya untuk baca baca dulu tagline dan semuanya. Buset, kalau cuma baca tagline-nya doang Takutnya salah paham. salah paham gitu, didalamin dulu. Ya netizen juga kan punya mulut, punya pikiran, terserah aja, tergantung guenya gitu yang nerima atau kitanya yang nerima gimana. Kalau gue yang bagus-bagus ya diserap, yang jelek-jelek ya buang aja, masuk sini keluar sini, kan gampang. Kita juga punya mulut juga kan. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang ya. Nggak bakalan kita bisa menyenangkan seluruh orang. Betul, that's right. Pasti ada aja yang nggak Akan suka. ada aja. Mau kita sambil guling-guling aja akan ada orang yang benci sama kita. Iya, makanya
Ya, yang aku terpukau dengan Indonesia itu budayanya sih, budayanya, bahasanya, alamnya. Ya. Tapi mohon maaf, terkadang netizen itu terlalu jahat mulutnya ya. Kadang dibilang kita nggak cocok sama suami kita, dibilang mukanya kita muka jelek, nggak cocok. Itu aku Kalau muka jelek, kalau gue dari dulu muka gue udah kayak gini, kayak pembantu. kita itu cantik di mata orang yang tepat. Ya, gitu. Sampah orang lain itu harta berharga buat orang lain juga. Betul sih. Ya. Jadi ya udah, salam Jadi ya sudah. damai. Sebenarnya sih kalau kita damai-damai aja hidup tenang banget Iya. udah. Ya. Heeh. Jadi nggak usah dihiraukan. Kalau gue sih orangnya kayak gitu. Jadi makanya gemuk, nggak punya pikiran-pikiran yang kayak gitu. Berarti aku cungkring gara-gara kebanyakan mikir. Iya, mikir, stres lu ya. Mikirin netizen ya. Mikirin netizen. Aku kan nggak punya yang kayak kakak gini. Ya, emang sih kalau punya sosial media harus kuat mental sih. Kuat mental. Harus ready lon. Ya. Toy. Udah deh, kita tutup aja perbincangan hari ini. Terima kasih udah mau dengerin Terima cuap-cuap kasih. kita. Semoga berguna dan jangan lagi ada yang bully-bully Semoga orang. berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Ya. Salam damai dari Salam kami. damai. Peace. Oke.